di sebuah desa sunyi bernama Sukasari, terletak di lereng pegunungan dan tak banyak disebut dalam peta, tinggal seorang pemuda bernama Gilang. Usianya 27 tahun, tapi raut wajahnya seperti pria usia 40-an. Bukan karena penyakit, tapi karena kerasnya hidup. Sejak kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan truk bertahun-tahun lalu, Gilang tinggal sendiri di rumah kayu peninggalan keluarga, berdinding papan yang mulai lapuk dengan atap seng berkarat. Setiap harinya, Gilang bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu panen padi, kadang hanya duduk di serambi rumah menatap kabut yang turun tanpa aba-aba. Ia bukan orang yang ramah, tapi juga tidak jahat. Ia hanya pendiam. Orang-orang desa menyapanya, tapi ia hanya membalas dengan anggukan singkat. Banyak yang menganggapnya aneh. Anak-anak kecil pun enggan bermain dekat rumahnya. Mungkin karena letaknya dekat hutan kecil yang disebut warga hutan Banyu Petak, tempat yang katanya dulu dipakai membuang sesuatu dari masa penjajahan. Gilang tidak peduli. Bagi dia, kisah hantu dan dunia gaib kalah menakutkan dibanding perut yang kosong dan hari esok yang tak pasti. Tapi semuanya berubah pada suatu malam yang basah oleh gerimis tipis. Gilang pulang larut dari desa sebelah usai membantu memindahkan tumpukan batu kali. Jalannya sepi. Di kanan kirinya hanya ilalang dan pohon bambu yang menari diterpa angin malam. Langkahnya tiba-tiba melambat. Ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Saat ia berhenti, suara langkah itu pun berhenti. Ia menoleh cepat. Kosong, hanya bayang pepohonan dan kabut yang menggelayut. Tapi hidungnya mencium bau yang aneh. Bau tanah basah bercampur logam. Bau anyir, jantungnya berdegup kencang. Ia mempercepat langkah, bahkan hampir berlari sampai ke rumah. Saat membuka pintu dan menyalakan lampu minyak, ia merasa ada yang ikut masuk. Tapi saat ia melihat ke sekeliling, tak ada apapun. Malam itu, Gilang tidur dengan lampu menyala dan selimut ditarik sampai dagu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tebing berselimut kabut. Di seberang, berdiri seorang lelaki muda berpakaian putih lusuh. Wajahnya samar, tapi matanya tajam, menatap Gilang tanpa berkedip. "Kamu capek ya?" tanyanya. Gilang tak bisa bicara. Ia hanya mengangguk. "Aku bisa bantu, tapi kamu harus jujur sama dirimu sendiri. Jangan takut sama aku." Sebelum ia sempat bertanya siapa lelaki itu, mimpi itu lenyap. Gilang terbangun. Keringat dingin membasahi dahinya, meskipun udara luar menusuk tulang. Tapi, untuk alasan yang ia sendiri tak pahami, hatinya terasa lebih ringan. Ada rasa tenang yang asing, tapi menyenangkan. Keesokan harinya, saat ia ke balai desa untuk menanyakan pekerjaan, Pak RW menawarinya membersihkan gudang lama. "Kamu orangnya telaten, nanti saya kasih upah harian," katanya. Gilang mengangguk dan langsung mulai bekerja. Ia membersihkan barang-barang tua, lukisan usang, kursi rusak, lampu petromax berdebu. Ia bekerja sampai sore dan pulang membawa bayaran yang cukup untuk membeli beras dan obat batuk. 2 hari kemudian, seorang ibu dari kota yang baru pindah ke Sukasari mencari tukang kebun. Tanpa tahu kenapa, ia memilih Gilang. "Aku seperti pernah dengar namamu dari seseorang," katanya bingung. Tapi lupa di mana. Hari-hari Gilang mulai berubah. Ia bisa memperbaiki genteng rumahnya, mengecat ulang dinding dengan cat sisa dari proyek orang. Hidupnya perlahan membaik. Namun, satu pertanyaan terus membayangi. Siapa lelaki dalam mimpinya? Jawaban itu datang pada malam hujan berikutnya. Suara pintu depan berderit pelan. Gilang terbangun dan melihat sesosok pria berdiri di ambang pintu, diterangi cahaya temaram lampu minyak. Wajahnya bersih, rambut hitam sedikit berantakan, dan matanya tajam namun tidak menakutkan. Ia memakai baju koko putih kelabu dan celana panjang pudar tanpa alas kaki. "Aku enggak jahat, Lang," katanya. "Maaf kalau aku bikin kaget, aku Arsa." Gilang tidak menjawab. Ia hanya menatap bingung.
Aku dari balik hutan Banyu Petak. Aku bukan manusia, tapi juga bukan makhluk jahat. Gilang menelan ludah. Suaranya berat, tapi menenangkan. Aku bantu kamu karena kamu gak pernah minta apapun. Kamu cuma bertahan, terus hidup meski dunia gak ramah, kata Arsa. Sejak malam itu, Arsa sering muncul. Kadang hanya sebagai suara samar di malam sepi. Kadang hanya sebagai angin hangat di pundak, tapi tak pernah mengganggu. Ia tak pernah meminta apapun. Ia hanya mengingatkan, kalau kamu mulai tamak, aku bakal pergi. Dunia ini butuh keseimbangan. Gilang semakin dipercaya. Ia diminta memimpin proyek renovasi rumah Pak Camat, lalu diminta mengepalai pembangunan jembatan yang menghubungkan Sukasari ke desa sebelah. Suatu malam, Arsa muncul dengan wajah muram. Aku harus pergi sebentar, katanya. Aku dipanggil kembali, tapi kamu sudah cukup kuat. Jangan tergantung padaku terus. Kenapa pamit? Tanya Gilang. Karena kamu sekarang bisa jalan sendiri. Tapi kalau suatu hari kamu rindu, duduk saja di bawah pohon jambu belakang rumah. Jangan panggil terlalu keras. Malam itu, Arsa menghilang. Rumah terasa sunyi. Tapi anehnya, Gilang tidak merasa takut. Ia justru merasa dewasa. Beberapa minggu kemudian, hujan deras melanda Sukasari. Beberapa rumah warga longsor. Gilang langsung bergerak. Ia buka gudangnya, menyumbangkan kayu dan semen. Ia tunda proyek pribadi demi bantu warga. Yang rugi itu kalau kita bisa bantu, tapi malah diam, katanya. Sikapnya memengaruhi banyak orang. Warga lain ikut bantu. Desa itu perlahan bangkit. Bahkan jembatan yang dulunya dianggap angker akhirnya rampung dibangun. Saat peresmian jembatan, Gilang berdiri di ujungnya. Angin bertiup pelan. Di seberang sungai, ia melihat siluet putih berdiri diam di balik kabut. Ia tahu siapa itu. Terima kasih Arsa, bisiknya. Tak ada jawaban, tapi hati Gilang hangat. Suatu sore, seorang anak kecil bernama Ilham datang ke rumah. Om Gilang, aku tadi lihat temanku duduk di bawah pohon jambu. Katanya dia pernah bantu Om dulu. Gilang tercekat. Namanya siapa? Arsa. Gilang menatap keluar jendela, menahan senyum dan bulu kuduk yang berdiri bersamaan. Dia bilang, Om, jangan kerja terlalu keras. Dan jangan lupa tempat pertama kali Om ketemu dia. Malam harinya, Gilang duduk di bawah pohon jambu. Tak ada suara, hanya angin dan gemerisik daun. Tapi ia tahu Arsa tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya mundur selangkah, memberi ruang bagi Gilang untuk bersinar sendiri. Dan sejak saat itu, Gilang tak pernah merasa sendiri lagi. Karena kini ia tahu, tidak semua bantuan datang dari manusia. Dan tidak semua makhluk tak terlihat itu ingin menakut-nakuti. Beberapa hanya ingin melihat kita hidup dengan baik. Terima kasih sudah setia menyimak cerita horor di Tirai Cerita. Jangan lupa, di balik gelapnya malam, selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan saat tirai kembali terbuka.